kita bersama-sama berdoa supaya acara pada hari ini diberi kelancaran, kemudahan dan berkah untuk semuanya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara bimbingan pengolahan ikan hari ini, mari kita berdoa untuk kemudahan dan kelancaran. Untuk itu, izinkan saya memimpin doa secara agama Islam dan bagi agama lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi arzaqina wa barik lana fi ma'isyatina wa barik lana fi buyutina wa barik lana fi umurina wa barik lana fi umurina. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Rahim, kami peserta BIMTEK pengolahan ikan ini dan hadirin semua ini memanjatkan puji syukur kehadirat-Mu, karena hanya dengan limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Mu kami dapat melaksanakan bimbingan pengolahan ikan ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang tak pilih kasih, hiasilah diri kami dengan iman, ilmu, serta budi yang utama. Anugerahkanlah kepada kami kesuksesan, keberhasilan dalam acara bimbingan pengolahan ikan ini. Dengan sepenuh harapan dan kerendahan hati kami, perkenankanlah dan kabulkanlah permohonan kami. Rabbi auzini ashkura ni'matakalti an'amta alayya wa ala walidayya wa an'amala syalihan fartahu wa aslihi li fi dzurriyyatihi inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri. Kepada Bapak Nur Hafid, SPTMM, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Bapak PJS Bupati Kediri, Ibu Dwi Astuti sebagai narasumber, kemudian Bu Sulan sebagai narasumber, dan Mas Robi Widiatno. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang ini kita dapat bertemu dalam kondisi sehat walafiat dan dalam rangka Hari Santri Nasional. Kemudian kemarin dalam rangka juga memperingati Hari Ikan Nasional yang ke-7 tahun 2024 ini, dengan mengambil tema konsumsi ikan menjamin kesiapan generasi emas tahun 2045. Bapak Ibu sekalian, Pak PJS Bupati, kami laporkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 90 peserta yang terdiri dari ibu-ibu dan teman-teman milenial ini, pemuda-pemudi ya. Kemudian ibu-ibu ini merupakan ini istri pembudidaya ikan. Jadi kita berharap ikan itu selain dibudidaya itu juga diolah sehingga dikonsumsi di keluarga atau bahkan untuk meningkatkan nilai ekonomi ikan. Tujuan kegiatan ini adalah yang pertama untuk memberi bekal pada masyarakat Kabupaten Kediri supaya bisa berusaha atau berwirausaha dengan sektor perikanan. Karena memang produksi perikanan Kabupaten Kediri itu terutama di ikan lele itu sangat besar sekali, perharinya sudah mencapai kurang lebih 60 ton per hari. Sehingga kita harus mulai untuk coro kerennya itu hilirisasi gitu ya. Kemudian yang kedua, tujuan kita adalah untuk meningkatkan konsumsi ikan.
Jadi saat ini konsumsi ikan di Kabupaten Kediri itu mencapai 47 kg per kapita per tahun. Alhamdulillah semakin tiap tahun itu meningkat. Tahun 2021 kita kurang lebih 31, kemudian tahun 2023 ini sudah mencapai 47 kg per kapita. Nah ini harus kita gerakkan bahwa makan ikan itu baik ya. Sehingga dengan pengolahan ini itu diharapkan memang ada supaya ikan tidak hanya dimakan ikan ya, ada nanti materinya ini. Yang pertama itu Wodiac Chili Oil, aku ya paham gitu ya, pokoknya ngono kuwi gitu ya, itu panganannya cak nom-nom gitu ya. Kemudian yang kedua Sikoro, nah, yang ketiga Siphon Chick. Ini semua bahan bakunya adalah apa? Ya, apa dia? Siphon Chick wis dulu lah, pokoknya ngono kuwi ya. Intinya kalau tikik dulu kalau sekarang gitu ya. Ini bahan bakunya itu adalah semua, tadi saya lihat itu adalah dari ikan air tawar ya, ikan lele untuk mengangkat produksi kita. Demikian, dan yang terakhir kami harapkan Bapak PJ Bupati untuk memberikan sambutan arahan dan sekaligus membuka bintang pengolahan pada siang ini. Kami akhiri, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari penjabat sementara Bupati Kediri sekaligus berkenan membuka acara kita pada hari ini. Kepada Bapak Heru Wahono Santoso SOS MM dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua hingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Syukur alhamdulillah kita juga tanggal 20 Oktober kemarin kita sudah punya presiden baru, dan presiden baru salah satu programnya adalah makan bergizi, makan gratis bergizi. Nah, ini saya kira selaras dengan programnya Pak Kadis Perikanan ini, Bintang Pengolahan Ikan, karena ini juga adalah bagian dari makanan yang bergizi. Karena apa? Karena untuk mensukseskan program makan bergizi itu tidak mudah. Karena apa? Karena harus ada bahan yang tersedia. Kalau sumbernya tidak tersedia, maka kita akan import. Nah, itu tentu akan membebani devisa kita. Oleh karena itu, maka dengan adanya makan gratis itu harus ada sumber yang tersedia, bahan pokoknya yang tersedia. Apa itu ya? Seperti daging, kambing, sapi, termasuk ikan, ya kan, susu. Nah, susu juga begitu, susu sapi, susu domba. Nah, sekarang mulai digali susu ikan. Nah, ini saya juga nggak ngerti kayak apa bentuknya susu ikan. Ini Pak Hafid ya? Ya, ini betul. Jadi kita berusaha bagaimana memberi. Kemudian tadi Pak Hafid juga mengatakan bahwa memang kita harus di dalam proses pemanfaatan ikan itu sampai ke hilirisasi. Tapi hilirisasi itu kalau tanpa inovasi juga akan nggak bagus, kurang optimal hasilnya. Oleh karena itu, maka dengan adanya bintang pengolahan ikan ini adalah bagian dari inovasi bagaimana kita memberikan pencerahan kepada, membekali ibu-ibu semua ini bagaimana mengolah ikan itu supaya apa? Supaya ikan itu tidak hanya disajikan atau dimakan hanya dalam bentuk
utuh gitu saja, ya kan, tetapi bisa diolah sehingga mempunyai nilai tambah. Nilai tambah inilah yang paling penting, ya kan, karena itu juga akan menumbuhkan perekonomian UMKM. Kalau ikan lele misalnya hanya dijual mentah gitu saja, ya kan, itu kan harganya per kilo berapa sekarang, Pak? 22. Nah, 22. Kalau digoreng beda lagi. Tetapi kalau kemudian dibuat abon, kemudian dibuat lain-lain bisa ada. Nah, inilah bagian dari inovasi sehingga diversifikasi daripada pengolahan ikan sehingga bisa menambahkan nilai tambah dari komoditas itu sendiri. Banyak hal yang harus kita lakukan, khususnya menyongsong Indonesia Emas. Ini judulnya adalah Bintang Pengolahan Ikan, Kuliner Ikan dalam rangka Hari Ikan Nasional. Konsumsi ikan menjamin kesiapan generasi emas tahun 2045. Ini sangat tepat sekali bagaimana kita menyiapkan generasi muda kita agar bisa tumbuh kembang. Permasalahan stunting juga masih banyak kita temui, masih banyak di sekitar kita temui. Pemahaman kita terkait stunting juga ini juga masih banyak berbeda-beda. Apakah stunting, apakah stunted? Nah, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang pokoknya orang pendek dianggap stunting. Nah, ini salah, salah ibu-ibu ya. Jadi tidak. Kalau stunting itu, kalau stunting itu pasti stunted. Tapi kalau stunted belum tentu stunting, ya kan? Kalau stunting itu kan karena bayi yang tumbuhnya itu dengan usia sebayanya tidak seimbang. Dia lebih terbelakang, lebih rendah. Nah, sehingga ini dinamakan stunting. Nah, ini adalah tugas ibu-ibu sekalian juga. Tugas ibu-ibu itu berat sekali loh ternyata. Kalau kita lihat tugas PKK itu 10 program PKK, apalagi sudah bagaimana melayani bapak-bapaknya, ya kan, kebutuhan apa? Ya seperti saya ini contohnya, ya kan, misalnya kalau pakaian dan seterusnya semua kan diurusi istri saya. Seperti saya berangkat gitu aja. Jadi kalau sampai ada yang ketinggalan, tertinggal ya pasti komplain. Nah, itu tugasnya berat sekali. Nah, saya kira pada pagi hari ini ibu-ibu semua nanti akan diberikan ilmu dari beberapa narasumber yang memang sudah ditunjuk oleh Pak Hafid. Ini ahlinya ahli, intinya inti ya. Nah, ini termasuk juga ada prakteknya nanti ya, menggunakan kerjasama dengan Umi Sulem, owner di Mekaras Melati. Ini semua adalah pengolahan ikan, dan ini memang sangat penting sekali karena supaya kita tidak tergantung dengan mengajarkan menu berbahan dasar ikan yang kekinian, relatif mudah dibuat dan bisa dijadikan alternatif usaha kuliner. Nah, bener kan? Ya, saya belum baca ternyata betul. Saya belum baca betul ya. Ini untuk mendukung hal tersebut, maka Dinas Perikanan turut mendukung upaya pemerintah Kabupaten Kediri melakukan bimbingan teknis pengolahan produk hasil perikanan dengan tujuan utama yaitu membudayakan makan ikan dan menciptakan sumber perekonomian. Jadi karena memang kadang-kadang kita itu tidak terbiasa, sukanya daging terus ya. Padahal ikan itu sumber proteinnya itu luar biasa. Dan harganya kalau pas lagi musim murah. Karena kebetulan saya tinggal di Banyuwangi, itu ada di Muncar itu Pak. Kalau udah musim ikan, waduh, ikan ini nelayan ini pada uangnya banyak karena produksinya melimpah. Hanya yaitu tadi, karena tidak punya skill bagaimana memanage uangnya. Pada saat dia panen, dia beli sepeda motor, dia makan enak, sampai cuci tangan aja pakai bir Pak. Nah, sampai kaya. Nanti begitu sudah musim ikan, sepeda motornya dijual satu-satu. Nah ini karena apa ya? Karena memang mereka pada saat produksi banyak itu dia dijual begitu aja karena nggak bisa ditahan, karena nggak ada pengolahan, hilirisasinya nggak ada, diawetkan dan sebagainya. Sekarang apa yang nggak bisa diawetkan? Duren saja dulu kita beli utuh itu kan, sekarang duren Medan bisa sampai ke sini kita peroleh dengan mudah. Di frozen itu ya, ikan juga begitu sama, di frozen semua, sehingga itu bisa menjadikan alternatif usaha sampingan dari ibu-ibu sekalian, sehingga bisa membantu perekonomian keluarga panjenengan semua. Sekaligus juga bisa meningkatkan gizi bagi putra-putrinya di rumah, karena
selera generasi milenial itu sekarang agak berbeda. Kalau kita dulu makan pindang gitu, wah sewenang sudah, mungkin ya Pak ya. Ya kan, tapi kalau anak-anak sekarang nggak mau, kekinian harus diolah, ya kan. Harus diolah sedemikian rupa, kelihatan keren gitu, ya kan. Baru mau lah ini. Ini kan tantangan bagi kita. Makanan kita, anak-anak kita tuh nggak mau Pak, pecel lele itu udah nggak mau sudah. Apa itu ya, maunya ya kayak dimsum gini. Ini yang menarik, yang kau apa namanya, makanan olahan ini ya. Ini yang menarik, yang mungkin ini kayak dimsum ini kan dari Jepang ya. Nah, kayak gitu itu. Nah, kita harus menyesuaikan selera putra putri kita sehingga asupan gizi atau protein itu tetap bisa kita dapatkan, dan tentu dengan tumbuh kembangnya yang bagus, asupan makanan yang bagus, tentu dengan sendirinya stunting ini harapan kita tentu bisa segera hilang. Nah, ya kan, sudah tidak ada anak stunting karena ibu-ibunya sudah cerdas semua, membeli makan, pinter masak. Nah, itu tadi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Berulang lebihnya kami mohon maaf dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bimtek pengolahan ikan kuliner ikan dengan ini saya nyatakan resmi dimulai dan ditutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's been a while,
but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now, I hear you calling out, I hear you calling out for love. Ain't nobody here now, but I hear you calling out, I hear you calling out for love. And I hear you calling. It's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. Ain't nobody here now, I hear you calling out, I hear you calling out for love. Ain't nobody here now, but I hear you calling out, I hear you calling out for love. And I hear you calling. Pada hari ini Dinas Perikanan Kabupaten Kediri mengadakan bimtek pengolahan ikan. Khusus pada hari ini adalah pengolahan ikan lele. Yang ikan lele ini kemudian diolah menjadi makanan-makanan yang bergizi, protein tinggi dengan kemasan yang berbeda seperti ikannya. Jadi sudah diolah menjadi dimsum dan seterusnya. Nah, ini makanan-makanan kekinian menyesuaikan dengan selera generasi milenial. Karena memang asupan protein yang tinggi kepada generasi kita ini sangat penting, khususnya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Pemerintah Indonesia juga sudah mencanangkan program makan bergizi, makan siang bergizi gratis. Nah, ini tentu ini dalam rangka menyongsong itu juga, bagaimana kita mempersiapkan generasi milenial ini, generasi muda ini untuk menjadi generasi yang betul-betul siap di dalam menyongsong Indonesia Emas. Ya, harapan saya dengan melakukan bimtek ini maka ibu-ibu mempunyai keterampilan untuk mengolah makanan itu, khususnya ikan, tidak hanya dalam bentuk ikannya saja, tetapi diolah sehingga ini bisa menjadi lebih menarik dan ini juga bisa menjadi lapangan sumber penghasilan tambahan bagi ibu-ibu. Kalau ini diolah kemudian dipasarkan, tentu ini bisa menimbulkan ekonomi kreatif bagi ibu-ibu di masyarakat kita. Artinya berbagai varian gitu. Ya, lele itu kan tadi dicontohkan tadi sudah kerjasama dengan apa tadi, Pak Robi apa itu ya, itu Umi apa tadi, itu juga diolah untuk menjadi apa itu, olahan menjadi dimsum. Nah, padahal lele itu juga bisa dibuat apa? Kalau lele ini dijual dengan kondisi segar, ini harganya kan murah. Kalau diolah akan menjadi nilai tambah sehingga bisa menimbulkan menambah penghasilan dari ibu-ibu kalau ini ada niatan untuk dijual ke